Halo Sobat Otodobera. Nah, hari ini saya ingin sedikit nge-review perbedaan antara XLS T7 dengan XLS T6. Nah, cuman balik lagi saya ingatin, jadi kalau misalnya untuk pembahasan T6 dengan T7 itu adalah bahasa dari orang-orang awam yang sudah beredar sangat luas. Tapi kalau dari bahasa resmi secara dealer, ini adalah XLS biasa. Ini adalah XLS versi yang facelift. Nah, cuman biar kita nggak bingung, jadi kita sebut T6 dengan T7. Nah, saya ingin nge-review apa aja sih perbedaannya. Nah, yang pertama dari segi eksterior dulu. Nih, ini penampakannya untuk muka dari Ranger XLS T6. Masih sama kayak yang lain, base, XLS, XLT, Walltrack semua masih sama, bentuk mukanya masih kayak gini. Nah, kita lanjut ke yang T7. Nah, kalau T7 mukanya udah seperti ini, dan ini semuanya full original. Tidak ada body kit sama sekali, tidak ada custom-customan, ini semuanya full original dari bawaan pabrik atau dealer. Oke, terus yang berbeda, yang sangat signifikan terletak dari lampunya nih. Nah, yang versi T6 ini masih agak bulat. Nih, seperti ini close looknya. Masih agak bulat. Dan yang T7 dia udah sipit. Nah, jadi kelihatannya lebih garang ya kalau misalnya yang versi T7. Dan unitnya sendiri itu tidak banyak di Indonesia. Karena apa? Karena ini kan Ranger T7 tahun 2015, bertepatan dengan dimana Ford Ranger Indonesia pada waktu itu tutup. Jadi ini adalah keluaran terakhir pada saat Ford Ranger Indonesia. Yang terakhir pada tahun 2015. Nah, setelah ini keluar, di situ Ford dinyatakan tutup. Jadi ini unit tidak beredar banyak. Nah, disitulah ini mobil mulai langka dan harganya mulai naik sampai sekarang. Tapi bisa kita bandingin juga, bedanya juga lumayan signifikan. Ini mukanya udah versi Raptor tapi non white. Karena apa? Jadi, nah ini fender kiri kanannya masih sama aja. Nih, dari sini kap mesin langsung ke fendernya, cuman sedikit doang lekukannya. Tapi kalau misalnya yang white body itu kan kelihatan banget ada lekukan keluarnya. Terus perbedaan kedua adalah dari segi kap mesin. Nah, ini kap mesinnya cuman rata doang. Jadi cuman ada sedikit ini doang lekukan di bagian kiri dengan di bagian kanan. Sedangkan yang di T7 nih, lekukannya ada lagi lekukan tambahan di tengah. Jadi kelihatan makin sporty. Oke, lampu sudah, kap mesin sudah, sekarang kita ke grill. Nah, ini grillnya udah seperti ini dengan warna grey. Ini yang XLS ya. Nah, kalau grill yang T6 masih seperti ini. Ini udah aksesoris udah diganti. Cuman contohnya kalau kita lihat, nah yang seperti itu. Itu grill T6. Kalau XLT warna chrome, kalau XLS dia warnanya ada warna hitam. Hitam cuman agak-agak hitam metalik gitu deh. Oke, lanjut. Kalau misal bumper kurang lebih masih sama-sama ada fog lamp, cuman ini fog lampnya lebih sipit juga, lebih tipis. Kalau misalnya yang T6 fog lamp masih kelihatan bulat. Terus itu doang kalau misalnya dari muka. Terus kalau misalnya lanjut ke velg. Nah, kebetulan ini sama-sama XLS, jadi ringnya masih sama-sama ring 16. Jadi XLS itu ring 16, XLT ring 17, Walltrack ring 18. Nah, cuman berbeda desain. Kalau yang T6 masih seperti ini desainnya. Ya, ini pada umumnya seperti ini yang banyak beredar. Nah, kalau yang T7 udah seperti ini. Jauh lebih sporty, jauh lebih keren. Dan aslinya ini warnanya silver dan ini udah dicat hitam, jadi kelihatannya makin garang. Nah, kalau untuk ban ya variatif, tergantung selera dan tergantung kegunaan pada masing-masing user. Oke, kalau untuk depan itu aja. Untuk bagian fendernya masih sama. Ada lampu sennya juga. Untuk spion masih sama, tidak ada lampu sennya di ujung sini, tidak ada. Dan belum retract. Dimana-mana XLS emang belum retract, jadi base XLS tidak retract. Mulai retract itu ada di XLT dan di Walltrack. Oke, kalau ke footstep, nah
Ini, kalau ini kan footstepnya, ini sih udah custom, bukan aslinya. Cuman yang asli mirip seperti ini, kurang lebih kecil, tipis. Cuman bedanya yang asli itu ada lekukan dikit di depan dan di belakang. Kalau T7 udah seperti ini. Jadi mulai dari T7 2015 sampai ke tahun yang paling baru, ke tahun 2020-2021, semuanya footstepnya udah modelnya seperti ini. Udah lebar, kelihatannya makin kokoh, makin gagah. Dan ini udah ada apa? Udah ada strip-strip grillnya juga. Jadi kelihatan makin gagah deh. Kalau untuk bagian footstepnya. Terus kita lanjut ke belakang, semuanya masih sama aja. Kurang lebih sama semuanya. Kalau misalnya untuk stop lampnya juga masih sama. Cuman ini udah dikasih apa? Kaca film yang warna hitam biar makin cakep. Kok ini udah digarnisin. Tuh, untuk bumper juga, bumper belakang sama bentuknya XLS yang tipenya rata. Ini juga rata. Kalau misalnya XLT kan kelihatan tuh ada tangganya, lekukan, dan dia bahannya chrome. Kalau ini enggak, ini full cat sesuai warna body. Tuh. Nah, kalau untuk luarnya kayak itu dulu, nggak ada lagi. Oh iya, sorry, ini di sini nih. Udah ada lampu remnya, jadi kalau kita tekan rem, ininya hidup di T7. Kalau di T6 belum ada. Nah, itu untuk dari eksterior. Kalau dari interiornya, nih, saya akan kasih lihat yang sangat signifikan. Oke, sebentar karena agak gelap, jadi saya nyalain dulu lampunya. Nah, ini nih yang sangat spesial adalah di XLS T6 belum ada cruise control dengan voice command. Dan di T7 atau T6 XLS facelift ini udah ada. Jadi untuk di T7 Ranger XLS-nya sudah menggunakan fitur XLT yang ada di T6. Tuh, seperti ini. Nah, ini nih yang mahal dan bikin langka. Makanya XLT mulai naik, T7 juga mulai naik. XLT aja T6 udah mulai naik, apalagi yang T7-nya gitu loh. Fiturnya udah sama dengan XLT, tapi mukanya udah muka Raptor yang non-white, original. Oke, terus kalau untuk lanjut ke bagian performance mobil, ini T7 udah beberapa ada improvement. Yang pertama, contohnya adalah di bagian turbo lag. Nah, di T7 ini turbo lag-nya udah sangat minim, jadi sangat meningkatkan akselerasi mobil dengan tenaga mobil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bagian transmisi. Dan transmisi dari T7 sendiri ini tarikannya jauh lebih ngejambak, jauh lebih panjang nafasnya daripada yang T6. Nah, itu contoh sedikit dari performance mesin dari mobil T7. Tapi untuk selebihnya dari interior semuanya kurang lebih sama dengan yang T6. Ini head unitnya masih sama dengan XLS dengan XLT yang T6, semuanya masih sama. Ini grillnya, ini switch 4x4-nya, semuanya masih sama. Nah, di sini ini juga masih ada untuk kaca spionnya. Dan di sini yang tadi saya bilang belum retract spionnya belum retract. Jadi di sini cuma tombol doang, nggak bisa ditekan. Tapi bisa di custom. Jadi kalau misalnya Om dan Tante pasang kaca spion yang ada retract-nya, bisa ditaruh di sini nih tombolnya. Jadi emang sudah disediakan sama Ford ini. Oke, untuk selanjutnya kurang lebih sama semuanya, tidak ada yang banyak bisa saya review lagi untuk bagian interior. Nah, ini dong sih yang sangat spesial. Kalau misalnya ini udah hitam, udah dicat, dan ini untuk handlebarnya juga masih sama XLS kurang lebih. Ini bahan warnanya adalah gunmetal, ini udah bahan fabric, kain fabric. Ini udah kulit, masih sama deh semuanya kurang lebih. Nah, cuman emang benar-benar yang terlihat berbeda adalah di tampang luarnya. XLS T7 dengan XLS T6. Sekarang kita lanjut ke interior dari XLS T6. Nah, biar tidak penasaran. Ini seperti yang tadi saya bilang, ininya masih sama semuanya, fabric. Ini kulit, ininya handlebarnya semua masih sama. Ini juga masih sama.
Di sini juga nih, cuman buat atur kaca spion. Di sini juga tidak ada tombolnya. Oke, kita. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalnya di T7 kan udah ada nih cruise control dengan voice command. Nah, kalau di XLS sendiri masih polos saja, sama kayak best di T6. Nah, cuman ada di XLT dan Walltrack kalau untuk di T6 yang ada voice control dengan voice command dengan cruise control. Oke, ini semuanya interiornya seperti yang tadi saya bilang masih sama aja semuanya. Semuanya masih sama. Ini juga semuanya. Oke, sorry gelap nggak kelihatan. Oke, sepertinya itu dulu review pada malam hari ini untuk perbedaan T6 dengan T7. Nah, seperti ini. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Semoga saya makin semangat lagi bikin video seterusnya untuk jualan mobil, untuk nge-review mobil, dan nge-review yang lainnya. Semoga channel saya semakin berkembang, dan video ini semoga bermanfaat. See ya!